Boogie2988 dulunya dianggap sebagai salah satu kreator konten yang paling dicintai di YouTube. Namun keadaan telah berubah drastis, karena sekarang dia menjadi salah satu figur yang paling dibenci di dunia maya. Mengingat tahun ini udah tahun 2024, hal itu cukup mengesankan, cukup berarti gitu ya, kalau lo dibenci di tahun 2024. Kejatuhan Boogie telah terjadi selama beberapa tahun terakhir secara perlahan. Namun dengan terungkapnya bahwa Boogie memalsukan penyakit kanker dan berbohong tentang banyak hal lainnya, dia kini udah melewati titik tanpa harapan untuk kembali dan gak punya pilihan lain selain memanfaatkan publisitas yang buruk ini. Untuk benar-benar memahami alasan dibalik tindakan Boogie ini, gue bakal ngebahas di video ini segala hal soal Boogie. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kekacauan dari Boogie2988. Kita harus melihat jauh ke masa lalunya, kembali ke masa kecilnya. Boogie dilahirkan pada pertengahan tahun 70-an dalam sebuah keluarga penambang batu bara, tinggal bersama kedua saudara kandung dan orang tuanya. Boogie menggambarkan masa kecilnya sebagai penuh dengan kelalaian, kemiskinan, dan beberapa hal mengerikan yang akan kita bahas nanti dalam video ini. Time skip ke tahun 2006, Boogie telah keluar dari perguruan tinggi. Dia sedang mencari tujuan hidup dan sesuatu untuk dilakukan dengan waktunya. Akhirnya memutuskan untuk membuat channel YouTube. Perlu diingat bahwa YouTube baru ada selama 1 tahun pada saat itu. Jadi bisa dikatakan bahwa Boogie ini benar-benar berada di awal perkembangan platform ini. Karena YouTube belum membayar konten kreator waktu itu. Jadi Boogie bekerja sebagai desainer web untuk mendukung dirinya sendiri untuk dapat gaji. Pada saat itu juga, ia mulai menyukai Magic the Gathering, sebuah permainan kartu trading yang masih ia mainkan hingga hari ini. Kedua orang tuanya telah tiada dan dia berjuang untuk menemukan arah dan tujuan hidup. Akhirnya dia menemukannya melalui kesuksesan saluran YouTube-nya. Kesuksesan ini datang berkat karakter yang dimainkan Boogie bernama Francis. Francis ini adalah stereotip seorang kutu buku yang marah dan kelebihan berat badan. Kapanpun lu mengalahkannya dalam permainan kartu, dia akan membalikan meja atau marah-marah gak jelas, itulah tantrum. Kapanpun lu nyoba makan makanannya, nah disinilah lu harus coba hati-hati karena dia juga rakus. There's some Faygo in the fridge, man. I don't want to eat Faygo! You cure the Faygo! Dude, you look like I'm thirsty for Faygo? Are you thirsty for Faygo? Yeah. Are you thirsty? It's delicious! It's delicious! I don't want Faygo! I want a Mountain Dew! I want my goddamn Mountain Dew! I'm gonna find it. I'm gonna find my goddamn Mountain Dew. Yeah, did you drink my Mountain Dew? Did you drink my Mountain Dew? Let me smell your breath. Let me smell your breath. Oh, you Mountain Dew drinking bitch. Drinking out my Mountain Dew. Itu adalah segala hal yang Boogie pandang sebagai toksik dalam budaya kutu buku. Karena ini adalah YouTube di awal kemunculannya, nggak ada yang tahu bahwa ini hanyalah karakter dan menganggap bahwa Francis adalah orang nyata yang menjalankan saluran tersebut. Hal ini sangat berkontribusi pada kesuksesan awal Boogie di karir YouTube-nya. Dengan banyak video Francis-nya yang meraih jutaan penonton, mendapatkan pujian dari kreator seperti Ray William Johnson, yang pada saat itu adalah salah satu yang terbesar di platform. Boogie dengan cepat menjadi figur yang dicintai di internet karena pembicaraan tulus dan jujurnya dengan audiensnya. Seperti Boogie dan persona Francis-nya nggak bisa dihentikan. Tapi pria di balik karakter tersebut yang nama aslinya adalah Stephen Williams juga sedang naik daun. Dia bertemu dengan seorang penggemarnya bernama Dez dan mereka pun menikah. Karir Boogie mencapai puncaknya pada tahun 2016 ketika dia memenangkan penghargaan Trending Gamer of the Year di The Game Awards. And the Trending Gamer, the Game Award goes to Boogie 2988. Secara pribadi, gue pikir ini adalah puncak dari karirnya Boogie. Dia dicintai, diakui, dan masih ditonton oleh banyak penggemar setianya. Orang-orang menyamakan Boogie dengan Mr. Rogers dari internet karena sikapnya yang ceria dan ramah. Gue ingat sebuah video yang ia unggah dulu di mana dia tuh membahas tentang keuangannya. Mengatakan bahwa dia akan terjamin seumur hidup karena YouTube telah membayarnya begitu banyak.
Semua komentar di bawah video tersebut mendukungnya. Bahkan beberapa mengatakan bahwa jika orang lain yang mengatakan hal itu, video tersebut akan terasa agak sombong. Begitulah besarnya cinta orang-orang pada Boogie. Masalah mulai muncul ketika orang-orang menyadari bahwa Boogie ini hanyalah karakter seperti Francis. Salah satu kontroversi pertama yang Boogie hadapi adalah terkait pandangannya yang dianggap nggak tegas. Banyak kreator konten yang mendapat kritik di masa lalu karena nggak memiliki sisi dalam di isu-isu tertentu, baik tetap samar atau mencoba melihat semua sisi dari situasi tersebut. Beberapa orang mulai mengkritiknya karena dianggap nggak benar-benar percaya pada hal-hal yang dia katakan. Perlu diingat, saat itu tahun 2017 dan Boogie masih dicintai di seluruh internet. Dianggap sebagai orang yang baik hati yang sering membicarakan masa kecilnya yang sulit. Hal lain yang sering Boogie bahas di salurannya adalah rencananya untuk menurunkan berat badan. Dia telah berbicara sejak lama tentang rencana untuk menjalani operasi bypass lambung karena dia percaya bahwa dia nggak bisa menurunkan berat badan tanpa operasi tersebut. Pada Agustus 2017, Boogie akhirnya menjalani operasi bypass lambungnya, di mana sebagian perutnya diangkat secara bedah. Namun bahkan hal ini nggak cukup untuk menghentikan kebiasaan makanan buruknya. Hingga hari ini Boogie masih makan dengan nggak sehat. I'm doing the work, I'm following my diet, I'm doing exactly what I'm supposed to do, and when they give me the okay, I'm getting back into the swimming pool, and I'm going to exercise as much as my body will humanly let me. I'm going for the gold. And then that leads me to the question that I hear that hurts me the most, is whether or not I will fail at this. And so many people are so sure that I will fail, whether or not my old eating habits, my old addictions, my old mental issues will kick back in, forcing me to not lose the weight or to regain the weight. And that's a complicated question because I can't see the future. I can tell you we waited to the last possible minute to get this surgery. And the reason we did is because I wanted to do as much work on my emotional state and my mental state as humanly possible and spend years practicing getting better at controlling what I eat and controlling myself. You just say you don't enjoy the chicken quesadilla? I'm kind of enjoying one thing about it right now, and it's super f***ed up. Do you want to know what the one thing I'm enjoying about it is? What? That it's so bad for me. Like, this is what a 400-pound guy does. We eat shitty food, right? I try not to show you that. I try not to put it on my videos. I try not to post it on my vlogs. But sometimes we eat shitty food. That's how we're formed. Tuduhan bahwa Boogie sering memanipulasi perasaan audiensnya mulai bermunculan, dan banyak orang menyadari betapa seringnya ia menggunakan masa kecilnya yang penuh penderitaan sebagai alasan. Sebagai tanggapan, Budi mulai lebih banyak membahas kesehatan mentalnya di saluran YouTube-nya, yang justru memperkuat tuduhan bahwa dia hanya mencari belas kasihan. My own livelihood, my own self-esteem, my own mental health. But Dad is fine. I'm used to being miserable, right? I've been miserable for 45 years. I don't suspect it's going to change anytime soon. I like living regardless of being in pain, regardless of being crazy. But how do I prevent this from hurting other people? If you can help me find a way other than taking my own life, then I would like to do that instead. I don't necessarily want to die yet. I just don't want to hurt people. And I feel like every single day since I was seeing 500 loss of subscribers, 1,000 loss of subscribers, that meant every day that I chose to get out of bed, every day that I chose to wake up, every day that I continued to live was another day that 1,000 people more got hurt. And that was really painful. Gambaran sempurna Steven di YouTube mulai pudar, dan dengan memudarnya tren video freakout palsu, relevansi Boogie pun ikut memudar. Penurunan jumlah penonton dan pendapatan membuat Boogie berada dalam tekanan yang luar biasa. Dia terbiasa dicintai oleh semua orang di internet tanpa syarat, dan kehilangan hal itu serta penurunan jumlah views pasti sangat mempengaruhinya. Gue pikir ini adalah salah satu dari banyak hal yang berkontribusi pada perceraian Boogie di akhir tahun 2017. Istrinya, Des, yang tadi itu nikah, mengungkapkan bahwa dia nggak lagi ingin berada dalam pernikahan tersebut. It was the best relationship of my life. It was some of the best 7 years ever, and we did some amazing things. We traveled the country. We met so many of you guys. We met some of our favorite creators and some of our favorite entertainers, and we loved each other madly. We were madly in love. But beyond the anxiety disorder, she was still dealing with my morbid obesity. She was still dealing with my chronic pain issues, and that stuff is hard enough for me to deal with, you know, but I have no choice. I'm stuck in this brain. I'm stuck in this body. She had a choice, and she made it, and I think she made the right decision.
Back towards the middle of October, she told me that she was thinking about separating now that I was out of the surgery and now that I was nice and healthy. We talked about it and decided that she should take a break in November, and which she did. She was gone for about 3 weeks, and about 2 weeks into that, she called up and said that she had made her decision, that she wanted things to be a more permanent change, and that we should start moving in that direction. And obviously that hurts, because I wanted us to work, I wanted to make it work, but I couldn't argue with the fact that we just weren't working. Meskipun Bugi mencoba memperbaiki situasi, perceraian mereka akhirnya diselesaikan. Dan Bugi kehilangan salah satu kendala terakhir yang menjaga dirinya tetap stabil. Istrinya Des adalah salah satu dari sedikit hal yang membuatnya tetap berpijak. Tanpa Des, beberapa tahun berikutnya akan menjadi salah satu periode paling merusak dalam hidupnya Bugi. Retakan mulai terlihat jauh sebelum istrinya pindah dari rumah. Bugi secara publik menyatakan bahwa perceraian mereka berlangsung secara damai dan mereka akan terus menjadi teman baik. Namun ini semua hanya upaya untuk mempertahankan citra ramah keluarganya atau family friendly-nya. Karena beberapa percakapan di antara mereka menunjukkan bahwa perceraian ini jauh dari kata damai. Now, so I don't have to worry about it. But we're in a loop in which my anxiety was so bad that she was kind of walking on eggshells all the time because she was afraid of scaring me, upsetting me, hurting me. And that the way she reacted to my anxiety was very frequently with fight or flight. And for her, that mostly meant fight. So I would become anxious over something. And when I become anxious, I'd become a little angry. I'd become a little edgy. Capable of doing those things. It's just not a thing I can really do. But whatever, that's fine. Whatever. Was me and my wife's relationship perfect? No. Did we argue from time to time? Yes. I think most couples do. Did I ever stand and scream in her face about, tell her I wish she was fucking dead, or, Masalah-masalah besar Bugi baru diketahui oleh publik yang lebih luas setelah dia muncul di podcast H3. Di podcast tersebut, Bugi mengatakan beberapa hal kontroversial yang membuatnya terlibat dalam kontroversi. Tapi ia juga mengungkapkan apa yang telah dilakukan sejak perceraian dengan istrinya. Bugi mengaku bahwa dia mulai sangat menyukai wanita malam dan bahwa membayar wanita-wanita ini untuk kencan adalah sesuatu yang sangat dia nikmati. Saat itu gue mikir kalau ini hanyalah upaya Bugi untuk pamer setelah perceraiannya. Berpikir bahwa mungkin nyawa cewek gini kelihatan keren gitu ya. Bertahun-tahun kemudian gue mengetahui bahwa semua ini ternyata benar-benar kejadian gitu. Dan Bugi telah menghabiskan ratusan ribu dolar untuk nyewa wanita-wanita kayak gitu. Bugi semakin gak stabil dan ini gak hanya terjadi dalam kehidupan pribadinya, tapi juga mulai terlihat di depan kamera. Pribadi yang dulunya menyenangkan dan dicintai mulai memudar, memperlihatkan sedikit demi sedikit karakter aslinya. Are your parents still alive by chance? Here we go. Ready? Yeah, they are. And are your parents still together? No. Okay, all right. So maybe I should take point then. What? Well, if your parents aren't together, then you probably come from a broken home. You're probably going to get real angry when you start losing. So. I won last game, but that was my first game on. All right. Well, maybe you just learned how to channel that anger. All right. I wish you luck, man. Then good luck. My parents died. That sucks. Yeah, I'm pretty much Batman, so. Ini juga adalah masa-masa kontroversi bagi Bugi. Dia dikeluarkan dari kelompok D&D-nya karena komentar ofensif yang dia buat secara online. Dia mendapat kritik karena menerima sponsor dari BetterHelp, dan di atas semuanya dia dikecam karena menjadikan kartu Magic the Gathering sebagai biaya bisnis. Gue bukan ahli pajak, tapi ini jelas berada di wilayah yang sangat rawan. Kemudian datanglah kontroversi besar yang dihadapi Bugi, yaitu drama Tesla. Bugi membeli sebuah Tesla yang diakui secara terbuka berada di luar kemampuannya secara finansial, dan dengan bercanda meminta orang-orang untuk membayarnya. Orang-orang benar marah dengan hal ini. Bugi meminta uang untuk barang mewah, sementara banyak orang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini tentu bukan tampilan yang baik untuk seseorang yang pernah dianggap sebagai Mr. Rogers dari YouTube. Tesla. I put a down payment for a Tesla. I got home, realized I can't afford a $100,000 car payment. No one can afford a $100,000 car. That's a stupid decision. Decided to not get the car. Also, my fans wouldn't pay for it. Nobody would give me $100,000 ruse. So, since none of you guys would cough up $100,000, why are you people so stingy?
that one of you won't just cut me a check for $100. Boogie terus membuat pernyataan kontroversial dan merusak reputasinya sendiri. Dengan saluran yang terus menurun, orang-orang mulai kehilangan minat setiap hari, dan seperti itulah takdir Boogie, perlahan menghilang dari ketidakjelasan. Hingga sebuah kejadian terjadi yang kembali menyeret Boogie dan bukan dalam cahaya yang positif. Seorang troll internet terkenal bernama Frank Hassel itu mengarahkan perhatiannya pada Boogie pada tahun 2020. Frank baru saja dilarang dari YouTube dan menyalahkan Boogie atas pelarangan tersebut. Dia tuh di-ban gitu ya, dan dia nyalahin Boogie. Setelah beberapa adu argumen online, Frank memutuskan untuk mendatangi rumahnya Boogie. Frank benar-benar mewujudkan niatnya dan muncul di depan pintu rumah Boogie yang membuat Boogie keluar dengan membawa senjata dan menembakkannya sekali ke udara. Frank segera pergi setelah itu dan Boogie mendapat surat perintah penangkapan atas tuduhan penyerangan yang diperparah. Boogie menyerahkan diri dan kasus ini akhirnya diselesaikan tanpa waktu penahanan. Meskipun ini adalah masa yang sangat gelap dalam hidupnya Boogie, ada sisi baiknya. Pada tahun 2019, Boogie berinvestasi besar-besaran dalam cryptocurrency. Dia berinvestasi tepat sebelum ledakan besar terjadi dan menghasilkan sejumlah besar uang darinya. Cukup untuk membuat video YouTube di mana dia secara halus memamerkan seberapa banyak uang yang dihasilkan. Recommend anyone else ever do. But it worked. I basically took every dime I had in liquid funds and invested it in a huge gamble. And I did this at the advice of my friend Jesse Ridgway, McJuggernuggets, who guaranteed that money, saying that if the money disappeared, he would help take care of me and help me rebuild. Well, fortunately, the money didn't disappear. And my thought process at the time was, look, even if it does disappear, I can always just go ahead through with my stupid plans. And if I end up making a lot of money, then I can stick around to spend that money or leave it to somebody so that it could do some good, give some of it away, do cool stuff with it. First off, let me say that I'm not a financial advisor. I do not recommend that you do what I did. It was a very stupid, risky maneuver. But I invested pretty much everything I had into cryptocurrency. And I pulled it out a couple of times and I put it back in a couple of times. So I probably didn't do as well. Boogie mengklaim bahwa dengan apa yang dia investasikan dalam cryptocurrency, dia bisa hidup nyaman hingga akhir hayatnya. Dan gak ada yang perlu khawatir tentang dirinya karena dia pada dasarnya itu udah kaya. Tapi seperti yang udah bisa diprediksi oleh banyak orang, Boogie tentu aja gak menarik diri dari pasar dan mengalami akibatnya. Kehilangan jauh lebih banyak dari yang pernah dia hasilkan. That reason is I'm finally in a position where I have to get back to work. And I'm not making any excuses here. You know I spent a tremendous amount of money on dumb things. But the biggest issue is that I had a nice big nest egg. I took some financial advice from a friend, and I'm not pointing fingers necessarily. I took the advice, but I put my money in the crypto market in the wrong section, and I pretty much lost most of everything. That sucks. That really sucks. It is what it is, though. I mean, like, I've come to terms with it, but I need to get back to work. I have some savings, but they're going quickly. And if I don't start live streaming and making content and getting ad revenue and stuff again, I'm gonna lose everything. Gue percaya bahwa dalam hidup nggak ada yang namanya kebetulan, bahwa hampir semua hal memiliki sebab dan akibat. Dan kita benar-benar baru aja ngelihat hal kayak gitu. Karena tepat setelah Boogie kehilangan semua uangnya di kripto, dia mulai ngeklaim bahwa dia menderita polycythemia vera, yaitu suatu bentuk kanker darah. Melihat kembali sekarang, kita tahu bahwa ini ternyata adalah kebohongan. Tetapi gue menemukan timingnya ini sangat menarik. Tepat setelah dia kehilangan semua uangnya, bam, dia langsung berpura-pura mengidap kanker. Tapi pada titik ini banyak orang benar-benar percaya bahwa Boogie menderita kanker, meskipun dia menyatakan bahwa kanker tersebut sepenuhnya bisa diobati. About 3 weeks back I said that I likely could potentially have a form of cancer. Turns out I got a rare blood cancer called polycythemia vera, which basically makes your body produce too many red blood cells. And when I started taking that testosterone supplement 7 or 8 years ago, however long it's been, we knew that this was a possibility. You never think you're going to be the guy who gets that side effect though, right? You never think it's going to be you. But sometimes it is. It has to be somebody. But the good news is, I mean, this is a disease that takes a really long time to get you. Statistically speaking, I'll die of a blood clot or a heart attack or a stroke due to one of those blood clots. And most people, after getting diagnosed, live another 20 years.
So if you're gonna get a cancer, this is the Boogie masih terus memudar ke dalam ketidakjelasan. Dia kehilangan penontonnya, kehilangan sponsor, dan kehilangan teman-temannya di kehidupan nyata. Dengan satu-satunya harapan yang tersisa saat ini adalah pertarungan yang dijadwalkan dengan Wings of Redemption, sesama pencipta konten yang juga kontroversial. Daniel Kim alias Kimstar itu mengatur pertandingan tinju antara Boogie dan Wings, menjualnya sebagai pertarungan tinju terberat sepanjang masa. Kedua peserta diberi waktu berbulan-bulan untuk berlatih dan akhirnya bertemu di London untuk duel tersebut. Meskipun jelas bahwa Wings ini benar-benar menghabiskan sebagian waktunya dengan pelatih tinju, tapi tampaknya Boogie malah menggunakan dana latihannya untuk kepentingan lain. Patiently waiting. Oh my God! Boogie is Boogie's got to not turn around to the rest. Boogie's got to get one out. And there we go. We made it to the second. He lasted around, right? Yep. That's got to be a victory in itself right there. Perhaps good call. Standing 8, there we go. That's the right call there. Absolutely. 5, 6, 7, 8. There it is. That was the right call from the ref. Dua hal besar terjadi yang mengangkat kembali Boogie ke dalam relevansi. Yang pertama adalah pertarungan di mana kita melihat dia benar-benar hancur, tetapi yang kedua adalah sebuah dokumenter YouTube yang dirilis oleh sebuah channel bernama Mike Clum. Channel tersebut belum pernah memiliki unggahan sebelumnya, belum pernah ngupload, dan gak ada yang tahu apa yang diharapkan. Video tersebut adalah dokumenter yang sangat profesional tentang kehidupan sehari-hari Boogie, memperlihatkan betapa buruknya situasi yang dia alami. Dokumenter ini menampilkan dia menjual kartu-kartu magicnya, mencari pekerjaan, dan menunjukkan perilaku depresifnya secara umum. Dokumenter ini juga memperkenalkan satu pemain penting lainnya dalam cerita ini, yaitu pacar baru Boogie yang kebetulan juga bernama Des. Des, pacar baru Boogie, hampir setengah dari usia Boogie dan tampaknya berasal dari latar belakang keluarga yang sulit. Bagi mereka yang telah menonton dokumenter tentang Boogie ini, mereka tampil bersama dalam beberapa adegan yang ngebuat gua dan banyak orang lainnya merasa sangat gak nyaman. Boogie mendapat banyak kontroversi karena hal ini. Tetapi tampaknya dia gak peduli karena semua teman-temannya juga berkencan dengan wanita yang usianya setengah dari mereka. Berbicara tentang teman-teman baru Boogie, podcastnya sedang berjalan lancar dengan Boogie, Wings, Kimstar, dan Tommy C yang mewawancarai berbagai lolcows dan membahas berita lolcow. Inilah keadaan yang ada hingga sekitar akhir Juni tahun ini, ketika segala sesuatu dalam hidup Boogie berbalik total. Boogie terlibat dalam skema mata uang kripto bernama Feticoin. Boogie membuat banyak video tentang Feticoin, mengajak para penggemarnya untuk berinvestasi dalam koin tersebut, sambil menunjukkan persona seperti Andrew Tate. Beberapa orang benar-benar membeli koin ini dan nilainya turun hampir 90% langsung anjlok pas hari pertama. Boogie ngeklaim bahwa nggak ada penggemarnya yang membeli koin tersebut, tapi tampaknya ada beberapa yang ngelakuinnya. Dia mendapatkan kritikan keras atas scam ini dan segera menghapus semua posting tentang Feticoin di Twitternya. Gue pikir ini adalah titik di mana Boogie mikir gitu ya bahwa semuanya ini akan berakhir, tetapi perhatian terhadap dirinya justru semakin meningkat. Skandal Feticoin memunculkan pertanyaan tentang setiap aspek kehidupan Boogie. Dia telah berbohong begitu banyak sehingga orang-orang mulai meragukan apakah dia benar-benar mengidap kanker. Dalam sebuah episode Lolcow Live, Boogie dikonfrontasi tentang hal ini dalam sebuah acara yang menampilkan orang-orang yang gua nggak pernah bayangkan akan bersama, yaitu XQC, Some Ordinary Gamers, dan Mr. Metokur. Semuanya muncul untuk mengecam Boogie karena berbohong tentang kankernya. Banyak ketidakkonsistenan dalam ceritanya yang terungkap dan Boogie menolak menunjukkan dokumen apapun. Di sini ada Mr. Metokur, seorang streamer yang benar-benar menderita kanker, mengecam Boogie karena kebohongannya. Pisses me off, Boogie, so let me try to explain this before we get into it, because you might be wondering why do I sound somewhat angry about this. Because I'm dying, you fuck. Because I actually have cancer and I'm dying from it. Painfully, you fat piece of shit. And throughout all of that, I haven't screwed my audience. I didn't do a crypto scam, Boogie. I did streams. I collected super chats. I sold hats, Boogie. That's what I did. Oh, is medicine expensive? Is cancer tough? Shit, God, who would know? Oh, well, I would. You think I'm out here streaming because it's fun for me, asshole? I'm in pain every day, Boogie. I'm dying. I stream to make money so my wife has shit for when she puts me in the dirt. So when I see your fat ass crying about you can't afford shit and it's because of cancer, back off
and it's acceptable that you do shit like this because you're sick. It's a load of shit to me, buddy. No, Lying about cancer. There was no coming back earlier tonight. You decided you don't want to share. There was Once you decided you don't want to share, that's when there's no coming once back. these motherfuckers went with the narrative that I'm lying about cancer, there was no coming back. How is it a narrative if they have a doubt about Because it? it's not reality. Because it's not reality. Show them reality. Untuk beberapa waktu, Boogie dengan tegas ngeklaim bahwa dia emang menderita polycythemia vera. Dia nggak peduli apakah orang percaya padanya dan menolak untuk menunjukkan dokumen. Gue benar-benar berpikir ini akan menjadi hal yang akan Boogie pertahankan sampai akhir. Bahwa dia akan terus mengklaim bahwa dia mengidap kanker tanpa memberikan bukti apapun. Dan menggunakan itu sebagai alasan untuk menghindar dari perilaku buruknya seperti yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Tapi yang mengejutkan gue dan mungkin banyak orang lainnya, dia sedikit mengakui kebenarannya. Video told by my doctor that I have polycythemia vera, and we're treating you for polycythemia vera. He might have uttered those words, maybe. He might, I'm sure he said polycythemia, maybe. And he might have even said polycythemia vera. He never told you that you had cancer, though. That's fair. That's true. I had to Google that. Dan setelah pengakuan ini, kebencian terhadap Boogie mencapai puncaknya. Orang-orang meminta agar channel YouTube-nya dihapus. Emang dia udah bohong parah, cowok. Udah buat orang simpati kan karena kankernya. Cuma ternyata kagak jelas nih dia kanker atau kagak. Dan dia udah ngegunain alasan kanker ini tuh untuk banyak hal-hal anjing yang ada di hidupnya. Kalau dia ngelakuin hal anjing, sorry ya, maafin dong gue kanker gitu anjing masa. Mereka ingin dia memberikan uang kepada yayasan amal kanker. Orang-orang hanya ingin melihat Boogie menghadapi konsekuensi atas kebohongannya tentang kanker ini selama bertahun-tahun. Dia nggak menderita polycythemia vera, melainkan hanya polycythemia yang seringkali berhubungan dengan masalah berat badan. Polycythemia yang dialami Boogie bukanlah kanker seperti polycythemia vera, tapi Boogie mengklaim bahwa jika nggak diobati itu bisa berubah menjadi polycythemia vera. Ini pada dasarnya berarti bahwa Boogie berpikir bahwa karena dia bisa berpotensi terkena kanker, dia berhak berkeliling internet dan bertindak seolah-olah dia benar-benar mengidapnya. Nah, ini kan kalau kanker kan multifaktorial ya bro ya. Kan gen yang mutasi ya. Semua orang juga bisa tiba-tiba kena kanker anjing. Emang bakal bisa dimaklumin kayak gitu kan kagak. Gila nih orang. Bahkan saat Boogie ngeklaim dia punya kanker, dia gak mencari pengobatan apapun atau mencoba memperbaiki kesehatannya. Semuanya hanyalah alasan besar untuk perilaku buruknya. Gue serius ketika gue ngomong bahwa Boogie ini bisa aja bener-bener menderita kanker stadium 4 dan gak ada yang peduli karena emang udah bohong anjing. Udah image-nya tuh udah orang bohong. Akan ada banyak orang yang mengatakan itu adalah karma karena apa yang dia lakukan emang benar-benar menjijikan. Jika lo ngeberitahu gua 10 tahun yang lalu bahwa Boogie 2988 akan berpura-pura punya kanker demi mendapatkan simpati dan uang, gua pasti akan nganggap lo gila. Karena emang dulu image dia tuh dicintai segitunya, jadi nggak mungkin kalau dia ngebohongin viewersnya kan. Makanya kejatuhan dari Boogie 2988 itu sangat luar biasa. Dan percaya atau enggak, ini masih belum berakhir. Karena Boogie baru saja berpura-pura punya kanker, orang mulai mempertanyakan segala hal dalam hidupnya. Salah satu hal besar yang dipertanyakan orang adalah tuduhan Boogie terhadap orang tuanya terkait pelecehan seksual. Boogie menuduh beberapa hal yang sangat mengerikan terhadap orang tuanya dan pernah menggunakan ini sebagai alasan untuk perilaku buruknya. Setelah dia berpura-pura punya kanker, orang berpikir bahwa tuduhan ini juga bisa aja bohong. Selama episode berikutnya dari podcastnya, dia dikonfrontasi tentang hal ini dan mengalami salah satu amukan terbesar sepanjang masa. You can't talk about your sister. You said you would talk about your dad and mother all day. So will you address those issues? Because yes, my mother twisted my balls. That's part of the abuse, and she twisted my balls. Okay, but then well, let's not talk about any of it. No, my dad in front of me and showed me and asked me if I wanted to join in and encouraged me to. But I did. I did. Okay, no. There, can we be done? Can we be done with it? We're done with it. We're done with that conversation. I don't. Thank you. We're done with that conversation. Gua untuk percaya bahwa ini adalah nyata karena hampir segala sesuatu dalam hidup Boogie itu nggak nyata, bohong. Dia menjadi terkenal di internet dengan memainkan karakter yang marah, si pemarah yang suka tantrum, dan baru saja tertangkap berbohong tentang kanker. Dan lu nggak bisa menyalahkan gua jika berpikir bahwa mungkin dia sedang bereaksi berlebihan di sini atau bahwa mungkin dia dan Keemstar ini ya udah bikin settingan aja soal sesuatu kayak gini.
Apa yang semakin memperkeruh situasi adalah banyaknya kebohongan yang telah disampaikan oleh Daniel Kim di podcast. Keemstar mengklaim bahwa amukannya itu nyata, tetapi Keemstar juga ngeklaim bahwa dia nggak akan lagi muncul di acara tersebut. Keemstar juga ngeklaim bahwa dia akan memecat Boogie sebagai tanggapan atas kebohongan tentang kanker, tapi nggak ada dari hal-hal tersebut yang terjadi. Sebaliknya, Denny memutuskan untuk menyusun hukuman bagi Boogie untuk menjalani alias mencoba mendapatkan lebih banyak penonton dari situasi ini, dan akhirnya memutuskan agar Boogie mendapatkan tato di wajahnya yang bertuliskan liar atau pembohong. Started. Ladies and gentlemen, the tattoo artist has started working on the R in the word. We talk in a regular liar. voice. Very good, Boogie. You're doing very good. Whisper your baby. Come on, Keemstar, call him your little man. Come on, little boy. You're doing good, little man. You got this. You like that, little man? You got this, champ. Aw, you're such a good boy. Remember last time when you cried with the needle? This time you're taking it so good. I love you, Daddy. Is it? Is it? Yep, it's done. Oh, Oh my god. Tapi seperti biasa, Boogie nggak jujur terhadap kata-katanya. Tato itu palsu, sama seperti segala hal lain tentang Boogie, seperti halnya segala hal tentang Lolcow Life. Dalam episode-episode terbaru, lu bisa ngelihat bahwa tato tersebut hampir sepenuhnya hilang. Dan gue harus mengakui bahwa gue cukup terkejut ngelihat Boogie tampak baik-baik saja saat dia sedang ditato. Dan gue kira fakta bahwa itu palsu menjelaskan segalanya. Jumlah kebohongan yang melekat pada Boogie 2988 benar-benar mencengangkan. Ini ngebuat kita mempertanyakan segala hal yang pernah dia katakan. Dia telah jatuh begitu jauh sehingga nggak ada yang tertutup lagi. Tapi jika gue harus jujur, gue nggak melihat bagaimana ini bisa menjadi lebih buruk. Boogie telah terbukti sebagai orang yang mengerikan. Reputasinya nggak akan pernah pulih, dan dia akan kembali memudar ke dalam ketidakjelasan. Gue pikir kita telah melihat baik puncak maupun lembah dari karirnya. Puncak ketika dia memenangkan penghargaan gamer, dan lembah ketika dia berpura-pura punya kanker. Gue nggak tahu kemana cerita Boogie 2988 ini akan berlanjut dari sini. Tetapi yang gue tahu adalah bahwa hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Oke, itulah dia untuk video gue kali ini soal Boogie 2988 dan segala hal yang mendukung kejatuhannya, seperti kebohongannya atau ya kesombongannya dan kesalahan investasi. Pokoknya banyak hal gitu ya yang membuat Boogie 2988 ini yang sebagai salah satu YouTuber awal dan dicintai banget pada saat awal-awal itu, akhirnya jadi dibenci di seluruh internet. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.